Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tata Farahia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai row echelon form ya. Kita akan langsung berlatih latihan soal. Oke, yuk langsung aja. Jadi kita memiliki augmented matrix ya untuk sistem linear, untuk bersama sistem linear yang telah kita reduce ya, yang telah kita kurangi dengan menggunakan row operation, dengan menggunakan operasi baris ya. Nah, jadi kita telah mendapatkan hasil row echelon formnya. Kita diminta untuk menyelesaikan atau kita diminta mencari solusi dari sistem ini ya, mencari variabel-variabelnya. Ya, jadi kalau udah dalam bentuk seperti ini, main diagonalnya 1 dan upper dan lower triangularnya udah 0 ya, kita simply langsung masukkan X1 ya pada baris pertama, berarti X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan min 2 ya, dan juga pada baris ketiga ya, itu baris kedua ya, dan pada baris ketiga X3 sama dengan 4. Oke. Gampang banget ya. Jadi ini sudah bentuk row echelon form. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Ya, pada soal berikutnya kita punya 5 kolom ya. Jadi ada satu kolom tambahan. Ya, jadi kalau misalkan pada kolom pertama itu adalah representatif dari X1, pada kolom kedua X2, pada kolom ketiga X3, pada kolom keempat ada X4 ya. Lalu pada kolom terakhir itu adalah solusi biasanya. Nah, jadi kita akan menggunakan 3 persamaan linear untuk mencari 4 variabel ya. Maka pasti ada satu variabel yang akan kita jadikan ibaratnya variabel itu tetap ada ya. Biasanya kita akan rupakan menjadi suatu variabel parametris ya. Oke, kita akan lihat X4 nya. Kalau kita tuliskan seperti ini ya, X4 nya tetap ada di semua persamaan. Maka untuk X4 ini kita akan rubah dia menjadi suatu konstanta, menjadi suatu variabel baru ya, atau istilahnya free variable ya. Kita akan lambangkan dia dengan T ya, karena biasanya T itu digunakan untuk persamaan parametris kan ya, jadi kita gunakan T. Nah, maka persamaan yang baru ya, kita bisa langsung juga mencari X1 nya ya. X1 ditambahkan dengan, oke, kita langsung aja X1 min 1 dikurangi min 4T ya. Jadi X4 nya langsung diganti dengan T dan juga langsung dipindah ke sisi kanan. X2 sama dengan 6 dikurangi dengan 2T. X3 sama dengan 2 dikurangi dengan 3T. Oke, jangan bingung ya. Jadi di sini X4 nya langsung saya ganti dengan T dan langsung saya pindahkan ke sisi sebelah kanan. Nah, yang terakhir kita harus definisikan X4 juga sama dengan T. Ya, karena yang dicari adalah variabel-variabelnya X1 sampai dengan X4 ya. Dari sini kita bisa memisalkan ya, T itu dengan sembarang angka. Katakanlah kita misalkan T itu dengan T itu sama dengan 2 ya. Nah, jadi nanti kita akan dapati hasil X1 sampai dengan X4 itu suatu nilai real number gitu, atau bilangan bulat. Oke, untuk X1 kita dapatkan 9, min 9, untuk X2 kita dapati 2, untuk X3 kita dapati nilainya min 4, dan untuk X4 kita dapati nilainya adalah 2 ya, karena dia adalah T itu sendiri. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya dengan adanya satu free variables. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dengan 2 free variables. Oke, kita perhatikan kita punya 6 kolom ya, dan juga 4 baris ya. Artinya kita punya X1, X2, X3, X4, dan X5. Ada 5 variabel yang akan kita cari, tapi hanya menggunakan kita tahu bahwa di
persamaan yang terakhir itu jumlahnya nilainya 00 semua, maka ini kita nggak bisa gunakan ya. Jadi kita nggak bisa gunakan persamaan linear yang keempat ya. Jadi kita cuma bisa gunakan 3 persamaan linear atau 3 baris persamaan. Oke, kita akan rubah ke dalam persamaan linearnya ya. X1 ditambah 6 kali X2 ditambah 4 kali X5 sama dengan min 2. Selanjutnya X3 ditambah 3 kali X5 sama dengan 1, dan X4 ditambah 5 kali X5 sama dengan 2. Oke. Nah, dalam hal ini kita punya X2 dan juga X5 ya, yang dia merupakan kita bisa ganti dengan free variables ya. Jadi X2 dan juga X5 berarti kita punya 2 free variables ya. Masing-masing free variablesnya kita bisa assign suatu variabel yang lain ya, suatu tanda. Kalau X2 nya S, kalau X5 nya kita ganti dengan T. Itu persamaan parametrisnya. Nah, dari situ kita akan dapatkan X1 sama dengan min 2 min 6S min 4T. Oke, X2 sama dengan S. Oke, jangan lupa X2 sama dengan S ya. Jadi kalau untuk mencari solusinya kita urutin aja biar nggak lupa. X3 sama dengan 1 min 3T. X4 sama dengan 2 min 5T. Nah, kalau X5 ya, lupa. X5 sama dengan T. Oke. Nah, dari sini kita bisa permisalkan S dan T dengan sembarang angka ya, supaya nanti kita akan dapatkan solusi akhirnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke solution kalau ada 3 persamaan linear dan 0 di akhir ya, 0 di ujungnya ya. Nah, dari sini kita dapati bahwa pada bagian akhir variabelnya semuanya 0 tapi hasilnya sama dengan 1, dan pada 2 baris yang pertama ada variabelnya tapi hasilnya adalah 0. Nah, kalau yang seperti ini kita nggak bisa kerjain ya, karena bukan memenuhi row echelon form ya, jadi no solution untuk persamaan atau matriks yang seperti ini. Oke, saya harap kalian semua bisa memahami bagaimana mencari suatu solusi pada sistem linear ya. Saya kira cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.